Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Dikma, Dialog Mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri, dengan tema Mengenal Dunia Hukum bersama UKM Advokasi. Bersama saya Aimratul Azizah, dan tentunya di sini saya tidak sendirian. Di sebelah saya sudah ditemani oleh Kak Ririn Trianggraini sebagai anggota UKM Advokasi. Halo Kak Ririn, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Kalau boleh tahu ini Kak Ririn semester berapa nih? Saya semester 4 mau ke semester 5. Oh ya, sama. Biar lebih akrab ini manggilnya Kak atau Mbak saja nih? Kak nggak apa, Kak Ririn. Kak Ririn saja gitu. Kalau sekarang nih kan udah liburan nih Kak Ririn. Jadi apa sih kegiatannya Kak Ririn ini? Nggak ada sih kegiatan spesifik, ya di rumah aja liburan, nikmati liburan semester kali ini. Gitu ya, jadi liburan semester. Baik pemirsa KK Media, sedikit saya menjelaskan mengenai UKM Advokasi. UKM Advokasi merupakan unit kegiatan mahasiswa yang berada di bawah naungan Dewan Eksekutif Mahasiswa yang berdiri pada tanggal 4 Oktober 2014. UKM Advokasi merupakan suatu wadah yang menjadikan kepekaan mahasiswa terhadap sosial dan masyarakat, serta menumbuhkan karakter mahasiswa akan kepekaan terhadap lingkungan. Selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan Kak Ririn mengenai UKM Advokasi. Gini Kak Ririn, sebenarnya saya sendiri nih kurang begitu memahami mengenai UKM Advokasi, soalnya juga baru-baru tahu gitu. Nah, di sini Kak Ririn juga bisa menjelaskan, menggambarkan bagaimana sih apa aja yang ada di UKM Advokasi. Untuk UKM Advokasi itu sendiri, di dalamnya itu pada dasarnya UKM Advokasi itu kan sebuah wadah bagi mahasiswa IAIN Kediri khususnya yang memiliki potensi terhadap keadvokasian dan juga keilmuan sosial, di mana di dalamnya nanti kita bakal mengkaji terkait birokrasi dosen maupun mahasiswa dan juga kebijakan-kebijakan terkait dengan mahasiswa itu sendiri. Iya, jadi kayak membahas mengenai isu-isu yang berada di sekeliling mahasiswa sendiri ini. Iya, gitu. Lalu untuk sejarahnya nih, sejarah berdirinya itu mulai kapan dan bagaimana berdirinya gitu? Iya, kalau untuk sejarah berdirinya UKM Advokasi itu sendiri, pada dasarnya udah dari lama. Namun namanya organisasi itu kan ada di mana fase vakum, ada aktif kayak gitu. Nah, pada tanggal 4 Oktober 2014 itu UKM Advokasi kembali diaktifkan. Namun setelah itu juga ada fase-fase vakum dan aktif kembali sampai sekarang ini. Gitu. Kalau Kak Ririn sendiri ini mulainya mengikuti UKM Advokasi ini dari kapan gitu? Kalau untuk saya gabung ke UKM Advokasi itu pada semester 3 tahun 2021. Jadi kalau biasanya di setiap organisasi itu kan ada visi misinya nih kan. Ya. Nah, dari UKM Advokasi sendiri nih apa sih visi misinya gitu? Kalau ditanya terkait visi dan misi UKM Advokasi, visinya itu menciptakan sebuah kader yang fleksibel, progresif, dan juga bertanggung jawab. Nah, guna terciptanya kader dari UKM Advokasi itu sendiri yang memiliki tindakan yang nyata di dalam masyarakat. Gitu. Jadi melatih kepekaan mahasiswa sendiri gitu ya Kak. Dan lalu teknis kegiatannya itu seperti apa saja Kak? Untuk teknis di dalam kegiatan UKM Advokasi itu di dalam UKM kita terdapat 3 divisi atau 3 lembaga utama, antara lain LBH, namanya LBH itu Lembaga Belajar Hukum, ada LSM
ada PKPA. Kalau LBH itu nanti job desk-nya atau tugas dan fungsinya itu untuk meningkatkan kemampuan intelektual dari anggotanya. Kalau LSM itu seperti humas, menjalin relasi antar organisasi yang lain. Kalau PKPA itu tugasnya ya seperti dokumentasi, publishing, dan juga mengurus organizing sosmed kita. Jadi di dalam UKM advokasi itu ada 3 divisi gitu ya Kak. Lalu di UKM-nya sendiri ini apakah ada kendala dari teknis kegiatan tersebut? Kalau ditanya kendala, ya dari anggotanya. Di dalam 3 divisi itu kan ada anggota-anggota, ada koornya. Nah, mungkin ya kendalanya dari anggota itu. Namanya organisasi itu kan ada yang aktif, ada yang pasif kayak gitu ya. Pastinya ada aja Iya, gitu pasti. kan. Lalu syarat menjadi anggota UKM advokasi ini sendiri apa? Oh, kalau untuk syarat ketika join ke UKM advokasi itu enggak ada yang terlalu apa. Cuma yang tahap pertama kita itu mengadakan PAD, namanya PAD yaitu pelatihan advokasi dasar. Nah, ketika mahasiswa itu mengikuti PAD, secara otomatis nanti akan join atau akan menjadi anggota dari UKM kita. Seperti itu. Lalu apakah hal yang paling berkesan di UKM advokasi itu Kak? Menurut saya hal yang paling berkesan di UKM advokasi ketika kita mengundang pendamping atau narasumber yang tentunya memiliki kompetensi di bidang hukum seperti banyak kenalan lawyers, advokat kayak gitu. Gitu. Jadi banyak kenalan, relasi betul, gitu. relasi. Lalu bagaimana sih cara membangun kebersamaannya dalam organisasi tersebut Kak? Cara kita membangun kebersamaan di dalam organisasi ya tentunya dengan cara banyak-banyak komunikasi. Mungkin kita sering mengadakan kumpulan, membahas isu atau sekedar ngopi. Yang penting ya ada komunikasi, bertatap muka kayak gitu. Nah, di setiap organisasi tentunya juga memiliki tujuan dalam berorganisasi. Nah, di sini apakah di UKM advokasi ini tujuannya? Kalau di UKM advokasi tujuannya itu sebenarnya simpel ya. Kita tarik dari pengertian dari advokasi itu sendiri. Advokasi sendiri itu tidak ada pengertian secara paten atau yang fix apa itu advokasi, tidak ada, karena advokasi itu merupakan sebuah seni. Namun dapat ditarik benang merah dari berbagai pengertian dari para ahli bahwa tujuan dari advokasi itu sendiri merupakan ya mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara yang demokratis, mewujudkan perubahan dari yang sesuatu yang baik menjadi lebih baik ataupun sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik kayak gitu. Seperti itu ya Kak ya. Lalu kalau Kak Ririn sendiri ini bagaimana proses awalnya masuk di organisasi ini sendiri, advokasi ini? Kalau aku ya kemarin itu aku masuk ke UKM advokasi. Ya kayak yang saya sampaikan tadi, ikut dulu ke PAD atau pelatihan advokasi dasar. Setelah kita mengikuti acara itu, nantinya akan ada yang namanya rencana tindak lanjut di dalam UKM kita. Nanti kita ikut pertemuannya biasanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali di hari Kamis. Itu nanti kita kumpul, kita membahas tentang ya organisasi seperti biasanya, apa yang dibahas ada RT-nya ya. Dan setelah kita ada PAD, ada lagi yang namanya PAL, itu pelatihan advokasi lanjutan, di mana ketika kita mengikuti PAL, itu nanti anggotanya sudah pasti akan menjadi pengurus di dalam UKM itu sendiri, kayak gitu sih. Jadi yang pertama tadi ikut PAD namanya. Iya benar. Lalu apa? PAL. Nah, antara PAD sama PAL itu berjaraknya tuh sekitar berapa, atau ketika sudah bisa dalam PAD-nya langsung ke PAL apa bagaimana ini prosesnya?
ada rencana di dalam panitia itu sendiri. Di dalam struktur organisasi itu ada jadwal-jadwal tertentu ketika kita ada jadwal PAD. Nah, selang beberapa bulan ketika kita sudah melalui beberapa kali diskusi atau pertemuan, itu nanti diadakan PAL. Nah, di dalam antara PAD dan PAL itu nanti kita melakukan diskusi kecil dari anggota-anggota yang ada dan juga panitianya, membahas mengenai isu-isu yang ada di sekitar kita, khususnya di IAIN itu sendiri. Isu apa yang lagi up ya di sekitar kita bahas, kita kaitkan dengan ilmu hukum tentunya. Setelah itu kita juga mengundang beberapa pendamping yang sudah berkompeten di bidangnya, bisa dari dosen hukum itu sendiri maupun dari lawyers dari luar IAIN. Nah, dari diskusi-diskusi kecil itu dinamakan klinik hukum namanya kalau di organisasi kita. Di klinik hukum. Iya. Jadi setelah PAD tadi ada namanya diskusi Iya. gitu. Jadi tetap ada panitianya gitu ya, Kak? Iya, ada ya. Panitia itu sendiri berasal dari pengurus organisasi. Intinya kalau aku sendiri itu kan di UKM Advokasi masuk ke divisi LBH, Lembaga Belajar Hukum. Nah, yang tugasnya kayak yang udah aku jelasin tadi, yaitu meningkatkan intelektual dari anggota-anggotanya. Kayak gitu. Kalau jadi panitia berarti kalau udah ikut PAL-nya sendiri itu ya, Kak? Iya, benar. Terus kalau setelah PAL tadi ada lagi apa enggak? Enggak, sudah PAL terakhir itu. Lalu tantangan ketika beradvokasi itu apa saja, Kak? Tantangan beradvokasi menurut saya itu menyamakan pemikiran. Yang namanya melakukan advokasi terhadap sebuah isu atau masalah itu kan tidak bisa dilakukan secara single, jomblo sendiri kayak gitu kan nggak bisa. Pasti kita membutuhkan bantuan dari pihak lain. Adanya koalisi-koalisi, kita butuh relasi dari pihak lain. Nah, itu nanti ketika kita memetakan stakeholder, di mana yang tim penentang atau tim yang kontra dengan kita, tim yang pro dengan kita, atau sebagai tim yang netral, itu nanti kita pinter-pinter lah memetakan mana yang pro, mana yang kontra. Nanti ketika kita menentukan bahwa pihak ini pro, ternyata malah sebaliknya. Nah, itu justru akan merusak tatanan ketika kita akan melakukan sebuah advokasi. Lalu untuk strateginya sendiri ini tuh seperti apa? Untuk strategi ketika melakukan advokasi, itu yang pertama kita harus membentuk lingkaran inti. Seperti yang sudah saya bilang, ketika beradvokasi itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri. Pasti kita membentuk lingkaran, membentuk sebuah tim atau kelompok kayak gitu, yang memiliki pemikiran yang sama dan juga tujuan yang sama. Nah, ketika kita sudah membentuk lingkaran inti, itu nanti kita mengadakan mobilisasi terhadap masyarakat atau kita melibatkan masyarakat terkait isu apa yang kita ambil. Selanjutnya kita melakukan lobbying atau melakukan pendekatan secara persuasif kepada seseorang yang dirasa kita butuh bantuannya atau kita butuh membangun relasi kepada orang-orang yang berpengaruh terhadap isu apa yang kita ambil tersebut. Dan juga kita membutuhkan koalisi-koalisi dari pihak-pihak lain yang mungkin masih ada kaitannya dengan isu yang kita ambil kayak gitu. Kayak gitu ya, kayak. Lalu untuk bentuknya sendiri dalam diskusinya itu apakah secara formal dalam bentuk apa atau ya tadi kayak lingkaran-lingkaran kecil gitu atau gimana? Kalau bentuk forumnya ketika kita melakukan atau berdiskusi terkait advokasi itu tidak melulu formal, semi formal ataupun bahkan kita bisa santai sambil ngopi membicarakan hal kayak gitu. Jadi bisa sambil ngopi juga. Iya, benar, bisa sambil di luar juga. Iya, harus ngopi gitu. Sambil memikirkan hal kayak gitu, sambil ngobrol hal kayak gitu. Mengobrolkan isu-isu yang ada gitu ya, Kak. Lalu kan ada skema
beradvokasi nih di sebuah isu gitu bagaimana Kak? Nah, skema itu nanti yang berkaitan dengan tata cara atau alur bagaimana kita melakukan advokasi. Ketika kita melakukan advokasi terhadap suatu isu atau masalah, tentu tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu menganalisa dan juga mengidentifikasi isu. Kita cari isu dulu apa yang ada. Misalkan yang lagi viral lah ibaratnya, yang lagi hangat dibicarakan di lingkungan kita apa, kita ambil. Kita cari informasinya seakurat mungkin. Nah, setelah itu kita menganalisa identifikasi itu sudah benar apa belum, menyalahi hukum apa, kalau kita kaitkan dengan pasal itu menyalahi hukum yang mana kayak gitu. Nah, selanjutnya kita menentukan target audience dan juga stakeholder. Kayak tadi kita menentukan mana, kalau kita melakukan advokasi isu itu, kita tentukan mana pihak yang kontra terhadap isu kita, mana pihak yang pro terhadap isu kita, dan mana yang netral kayak gitu. Kita tentukan agar kita nanti bisa tahu, oh kelompok ini ternyata kontra. Jadi jangan sampai kita ibaratnya katakan bolo orang itu, bolo tim itu jangan sampai. Justru nanti kan bakal nggak berhasil. Jadi kayak moderator gitu. Iya, kita tentukan kayak gitu. Terus selanjutnya setelah kita menentukan, kita melakukan rencana kerja, kita tentukan tugasnya, kamu tugasnya ini, tugasnya itu, dan dalam satu tim itu kita bagi tugasnya. Selanjutnya ya setelah kita bagi tugasnya, dijalankan, melancarkan serangan atau tekanan kepada pihak-pihak yang kita advokasi itu. Misalkan kita mengadvokasi kebijakan rektor, ya kita lancarkan tekanan-tekanan kepada pihak-pihak tersebut. Nah, selanjutnya ya evaluasi dan juga monitoring sudah kayak gitu. Kalau yang harus dihindari dari berjalannya advokasi itu apa ya Kak ya? Untuk selama ini yang perlu dihindari ketika beradvokasi yaitu resiko. Ketika kita ingin mengambil isu untuk diadvokasi, itu kita pikirkan terlebih dahulu resikonya seperti apa. Ketika isu yang kita ambil itu resikonya terlalu besar, ya jangan kita ambil. Itu nanti justru akan membuat kerugian pada kita sendiri kayak gitu. Kan kalau untuk UKM advokasi itu sendiri masih dalam region ya, untuk IAIN aja kan, nggak ke masyarakat, itu kita belum mampu kayak gitu. Karena kita juga masih mahasiswa, belum ahli dalam bidang hukum kayak gitu. Baik, jadi apa pesan dan saran dari Kak Ririn sendiri untuk mahasiswa yang ingin menggeluti di dunia hukum? Untuk pesan dan saran bagi mahasiswa yang mau menggeluti dunia hukum, yaitu semangatlah kalian para mahasiswa yang ingin menggeluti dunia hukum. Jadilah mahasiswa itu yang paham dan sadar akan hukum, bukan hanya mahasiswa yang hanya ngerti namun tak mau berkontribusi. Nah, beranilah kita untuk speak up selagi benar, karena tajamnya pedang keadilan itu tak mampu membelah kepala orang yang tidak benar. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu pesan dan saran dari Kak Ririn. Baik, dari perbincangan kita pada Dikma Dialog Mahasiswa kali ini, dapat saya simpulkan bahwa UKM Advokasi merupakan organisasi kemahasiswaan yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk melatih kepekaan dalam sosial dan masyarakat, serta dapat menumbuhkan keterampilan serta kepekaan di lingkungan masyarakat. Saya Aimuratul Azizah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Dikma Dialog Mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.